Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan karir. Di sini kami menampilkan menjelaskan resumen kami dengan artikel yang berjudul Program Bimbingan Karir untuk Meningkatkan Kematangan Karir Mahasiswa. Anggota kelompok Anissa Raudatul Janah, M. Iqro Haikal, saya sendiri Hairatul Nikmah, Rizkiatul Ilahiyah, dan yang terakhir Yulianti. Selamat menyaksikan. Baik, di sini ada peta konsep, di mana peta konsep ini yang akan kita bahas dalam PowerPoint ini, yaitu yang pertama ada teori, kemudian konsep, kemudian isu atau permasalahan, solusi, dan yang terakhir pesan moral. Baik, selanjutnya ada teori, di mana yang pertama pengertian bimbingan karir. Bimbingan karir menurut Walito 2004 merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami diri, memahami apa yang ada dalam diri dengan baik, menumbuhkan minat dan memahami bakat diri sendiri di pihak lain untuk mengetahui dengan baik pekerjaan apa saja yang ada dan persyaratan apa yang dituntut dalam pekerjaan itu. Bimbingan karir merupakan salah satu jenis bimbingan yang berusaha membantu individu memecahkan masalah karir, memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya antara kemampuan dan lingkungan hidupnya, antara kemauan dan lingkungan hidupnya, memperoleh keberhasilan dan perwujudan diri di dalam perjalanan hidupnya. Menurut Muhammad Surya, pengertian kematangan karir. 2. Pengertian kematangan karir menurut Hasan dalam Muslihatun. Kematangan atau maturity adalah kematangan jiwa seseorang dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan. Kematangan karir merupakan aspek yang perlu dimiliki siswa untuk jenjang karir di masa depan. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya kematangan karir yang dimiliki sejak dini, maka sedikit banyak telah ambil bagian dalam mempersiapkan karir masa mendatang. Menurut Chris Watkins, mendefinisikan kematangan karir merupakan kemampuan individu untuk membuat pilihan karir yang meliputi penentuan keputusan karir, pilihan yang realistik dan konsisten. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kematangan karir adalah kemampuan individu untuk membuat pilihan karir dalam proses menuju kedewasaan sebagai bekal pada karir masa mendatang. Kematangan karir. 1. Peranan hidup atau level. Sukar dalam saat tahun 1992 dan dalam mengambil tahun 1996 dalam teorinya mengemukakan konsep-konsep peranan hidup yang terkenal dengan ilustrasi gambar disebut sebagai pelangi karir kehidupan atau the life triangle yang menggambarkan 6 peranan utama, yaitu peran dalam keluarga, pekerja, warga negara, aktivitas di waktu luang, mahasiswa, dan anak. 2. Tahap dan tugas perkembangan karir atau career developmental stage and task. Pada tahun 1990-an, Supar bersama sejumlah koleganya memformulasi teori perkembangan karir dengan 10 proposisi mengenai struktur dan sifat perkembangan karir yang diterbitkan pada tahun 1953. Pada tahun 1957, pada bukunya The Psychology of Career diberikan penambahan 2 proposisi sehingga jumlah proposisinya menjadi 12 buah. Perkembangan karir, makna kematangan karir, dan identifikasinya pada mahasiswa. Tahun 1990 mengatakan bahwa istilah kematangan merujuk pada kesiapan fungsi-fungsi individu untuk melakukan tugas perkembangan belajar, untuk memperoleh pengalaman, sehingga dengan begitu individu dapat berkembang. Dari pernyataan Paulus itu jelas sekali bahwa individu
Inventory atau CDI. Dalam CDI terdapat 5 aspek pokok kematangan karir, yaitu perancangan karir, eksplorasi karir, pengetahuan tentang membuat keputusan, informasi tentang dunia kerja, dan pengetahuan tentang kelompok kerja yang disukai. Kemudian aspek terakhir dalam pematangan karir super tidak ada dalam CPI adalah realisme keputusan karir. Maka dari itu konsep pematangan karir super dibangun oleh 6 aspek termasuk realisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir dan kematangan karir. Super mengklasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan karir ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, faktor biososial, 2 faktor lingkungan, 3 faktor kepribadian, 4 faktor vokasional, dan 5 prestasi individu. Baiklah, di sini saya Yulianti. Saya ingin menjelaskan tentang konsep bimbingan karir yang komprehensif mengikuti jenjang pendidikan, kemudian dilanjutkan. Lalu, pada perkembangan karir, kita harus memiliki kesiapan dalam individu, kesiapan karir individu, dengan disebut dengan istilah kematangan karir. Nah, kematangan karir ini pun ada 6 hal yang meliputi kematangan karir, yaitu yang pertama, keterlibatan dalam aktivitas rencana karir. Yang kedua, adanya keinginan untuk menggali dan mendapatkan informasi karir. Lalu yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang membuat keputusan yang memadai. Lalu yang keempat, memiliki pengetahuan tentang beberapa informasi pekerjaan dan dunia kerja. Lalu yang kelima, mendalami pekerjaan yang lebih disukai. Dan yang terakhir, realistis dalam membuat keputusan karir. Di sini saya akan menjelaskan isu atau permasalahan kebutuhan lapangan kerja dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sedikit membuat mahasiswa sulit untuk beradaptasi. Mereka juga memiliki kekurangan dalam pembekalan pada kematangan karir pada mahasiswa. Kehadiran program konseling karir di perguruan tinggi tidak dapat dibantah atau dihalang-halangi. Beragam kebutuhan untuk mencapai perkembangan karir, terutama orientasi karir sebagai penentu kesiapan keputusan karir dan strategi nyata mengatasi permasalahan karir mahasiswa semakin jelas urgensinya. Mempertimbangkan hal di slide sebelumnya, maka tidak ada alasan bila perkembangan karir, terutama kematangan karir mahasiswa dibiarkan begitu saja berlalu dan berjalan dengan sendirinya. Mereka membutuhkan arahan, bimbingan, bahkan konseling untuk menstimulasi perkembangan dan pemantapan orientasi karir mereka secara optimal sesuai tingkat dan karakteristik khas perkembangan yang dilaluinya. Solusi: memberikan program bimbingan karir untuk meningkatkan kematangan karir. Pesan moral: alangkah baiknya jika kita mempersiapkan diri untuk karir di masa depan.